wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 4 Awal Terusan dan juga rekan-rekan guru dari SD Negeri 4 Awal Terusan. Baik, pada hari ini saya selaku guru penggerak dari Kabupaten Wakatobi Gilir, guru penggerak angkatan 4. Salah satu kegiatan kami adalah sosialisasi mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia. Asas pendidikan, Hajar Utara atau PHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Utara, pengajaran on the which adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang memiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan kesediaan untuk segala kepentingan hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk mencapai pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuh nilai manusia yang dapat diteruskan atau diwariskan. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita bisa lihat di sini, pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih budaya dalam masyarakat. Jadi budaya-budaya yang ada di Indonesia bisa kita tanamkan konsep pendidikan itu kepada anak didik kita agar budaya Indonesia ini tetap lestari nantinya. Nah, dasar-dasar pendidikan. Salah satu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara adalah Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, hanya mendapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara, pertumbuhan kodrat anak ini ibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Seorang petani artinya apabila kita ibaratnya dua benih, ada benih ini unggul. Tetapi apabila kita tanam benih ini pada lahan yang tandus, maka tidak mungkin tumbuh bagus. Sedangkan benih yang tidak diunggulkan ditanam yang di tempat yang subur, tanah yang subur, dipupuk dan dipelihara oleh petani, maka dia akan tumbuh menjadi subur. Ya. Jadi artinya anak-anak didik kita yang punya potensi, apabila kita didik sistem Among, ya, maka anak-anak didik potensi-potensi yang ada bisa kita kembangkan selama pendidikan tersebut. Jadi anak-anak dalam artian kita bagaimana mengembangkan potensi anak ini sehingga menjadi anak yang berwawasan dan berbudaya dan punya karakter. Dalam menuntun laku pertumbuhan kodrat anak, ibaratkan pendidik seorang petani tadi, ya. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu menjadi tumbuh kembang, menjadi generasi yang kita harapkan. Artinya bagaimana kita mendidik anak ini sehingga menjadi anak-anak yang bisa diharapkan untuk di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung tadi diibaratkan seandainya biji jagung tadi diibaratkan ditanam yang di tempat yang subur, tetapi benih bibit jagung tadi tidak baik, artinya tidak berkualitas. Berkat adanya kita pelihara tadi dengan tanah, dengan pupuk dan sebagainya, maka dia akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuh yang subur. Artinya siswa itu, bagaimana kita mengembangkan potensi siswa ini, hingga siswa itu menjadi generasi
Ya, generasi yang punya karakter dan mempunyai profil pelajar Pancasila. Dalam proses menuntut anak diberi kebebasan namun pendidikan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Jadi anak itu kita berikan suatu merdeka belajar. Artinya merdeka belajar, anak itu tidak terikat oleh aturan-aturan yang bisa mengekang. Tapi kita sebagai guru, kita harus menggunakan sistem pamong. Di sini memberikan tuntunan. Kita memberikan tuntunan kepada anak agar anak ini jangan sampai tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi tetap proses kemerdekaan, merdeka belajar kepada siswa itu kita teruskan. Nah, di sini kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi sesuai dengan kodrat yang berlaku. Di sini juga Ki Hadi mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan. Jadi kita boleh mendidik anak ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam dan kodrat yang dibawa, ya, karakternya. Sedangkan kodrat zaman itu bagaimana keadaan sekarang. Kita menyesuaikan situasi dengan keadaan zaman sekarang. Bagaimana pola pendidikan itu sehingga anak-anak itu bisa mengikuti arah perkembangan zaman. Sekarang pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Jadi di sini budi pekerti itu ditanamkan sebagai konsep perpaduan antara kognitif, afektif dan psikomotor. Sekarang budaya positif sekolah. Membangun sekolah diibaratkan sebagaimana tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Ya. Yang pertama, perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol, kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan juga segitiga institusi. Nah, sekarang kita anak ada masalah, anak yang ada masalah, dua orang anak misalkan saja anak ini berkelahi, tapi penyelesaiannya bagaimana caranya jangan sampai anak yang menjadi korban atau bukan si pelaku ini jangan sampai dia itu dijatuhkan. Artinya dijatuhkan, bagaimana kita mencari solusi positif agar anak tadi bisa diterima oleh teman-temannya. Jangan sampai kita menjatuhkannya, kita mencari solusi yang baik agar anak yang dirugi maupun anak yang melakukan kesalahan tadi bisa diterima lagi di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Jadi kita selaku guru mencari solusi agar perkembangan anak atau karakter anak itu sampai dia dewasa menjadi profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Arti disiplin ini motivasi perilaku manusia, dapat memahami konsep disiplin positif dihubungkan dengan teori motivasi perilaku manusia serta konsep motivasi internal dan eksternal. Jadi budaya-budaya sekolah yang ada, yang misalnya saja di sekolah kita ini banyak budaya sekolah yang positif. Artinya bagaimana kita menginventaris budaya positif ini menjadi suatu kekuatan sekolah, sehingga sekolah kita mempunyai ciri khas dan juga karakter yang diharapkan bisa dilanjutkan. Artinya budaya-budaya sekolah kita terapkan bersama kepala sekolah dan guru agar sekolah kita menjadi sekolah yang lebih maju.
keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah, keyakinan kelas itu adalah merupakan kesepakatan dari beberapa siswa dengan wali kelasnya, atau kesepakatan dari seluruh siswa dengan gurunya. Itu dibuat aturan-aturan. Aturan-aturan ini adalah kesepakatan yang harus kita jalankan. Apabila aturan ini misalnya terjadi suatu pelanggaran, maka kita mencari solusinya. Solusinya agar sampai penyelesaiannya bisa adil, artinya tidak ada yang dirugikan. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia berbeda agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Ya, pertama, kebutuhan manusia itu adalah secara positif dan negatif. Orang itu adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhan secara positif. Jadi bagaimana kita menggali potensi siswa itu sehingga siswa itu menjadi anak yang kita harapkan. Sehingga budaya-budaya positif sekolah jadi agak itu Pak. Baik dan guru, kita akan menyaksikan Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Zaman kolonial sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Pelajaran membaca, menulis, dan berhitung sepenuhnya, dan hanya membantu dalam mendukung usaha mereka. Berikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Belum. Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia calon guru penggerak. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengenal Bapak pendidikan kita. Nah, sejauh mana Bapak Ibu mengenal beliau? Modul refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi titik awal Anda menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di kelas dan sekolah. Kita akan membahas secara reflektif kritis konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan relevansinya terhadap penerapan pendidikan abad 21 pada konteks lokal, sekolah, dan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu akan belajar secara mandiri dan berkolaborasi dalam menciptakan komunitas pembelajar untuk tercapainya tujuan pembelajaran dalam modul ini. Mari kita belajar bersama untuk menyatukan visi kita dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional menuju profil pelajar Pancasila.
salam dan bahagia. Raden Mas Suwardi Sudjaningrat, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia sekaligus penyandang Bapak Pendidikan. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Pada masa itu, ia adalah seorang pahlawan yang berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Kritiknya terhadap kebijakan pemerintah saat itu membuat ia diasingkan ke Belanda. Setelah ia kembali dari Belanda, ia mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini bertujuan agar ia dapat secara bebas dekat dengan rakyat. Dan pada saat itu beliau mendirikan sekolah di kota Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Prinsip dasar yang ada dalam sekolah Taman Siswa dikenal sebagai Patra Triloka. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai pedoman bagi para guru. Prinsip ini tertulis dalam bahasa Jawa yang berbunyi, Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Hingga saat ini Patra Triloka digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam dunia pendidikan di Indonesia. Atas semua jasanya dalam dunia pendidikan, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Dan ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November tahun 1959. Itu tadi sejarah singkat Ki Hajar Dewantara. Selamat Hari Pendidikan. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tripusat. 1. Alam keluarga. 2. Alam perguruan. 3. Alam pemuda. Bentuk perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan Taman Siswa menggunakan dasar kekeluargaan, merupakan pergerakan sosial yang menggunakan kebudayaannya sendiri sebagai dasar perjuangan, menggunakan sistem tripusat. Tiga asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, imbat ia mangun kursu, tut uri handayani. Ing ngarso sung tulodo artinya di depan seseorang harus memberi teladan atau contoh. Imbat ia mangun kursu artinya di tengah-tengah di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide di antara orang lain. Sedangkan tut uri handayani adalah artinya dari belakang seseorang pendidik harus bisa memberi dorongan dan arahan. Dari penjelasan tadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kami persilakan. Baik Ibu-Ibu, dari penjelasan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dia Pak menanya apa yang masuk dengan profil pelajar Pancasila. Mengenai profil pelajar Pancasila, di sini profil Pancasila ini yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan kebinekaan global. Artinya di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini artinya dan berakhlak mulia. Artinya bagaimana kita menanamkan konsep pendidikan agama
konsep pendidikan karakter kepada anak, sehingga anak-anak ini menjadi siswa yang religius, siswa yang kita harapkan yang beriman. Berikutnya adalah mandiri. Bagaimana kita menanamkan konsep anak-anak ini supaya mandiri, sehingga mereka itu tidak ada ketergantungan ketika mereka akan di dunia kerja maupun yang lainnya. Dan juga bernalar kritis. Artinya siswa itu bernalar kritis artinya dia bisa melakukan suatu pertanyaan, bisa menjawab pertanyaan, dan bisa mengatasi kehidupan ini. Dan jika adalah kreatif. Kreatif artinya siswa ini kreatif. Jangan sampai kita komandoi, tapi siswa ini kreatif. Kreatif artinya mereka ini mampu untuk menciptakan sesuatu, mampu untuk berelaborasi, berinovasi, sehingga ini menjadi tumbuh siswa yang diharapkan. Sesuai dengan yang diharapkan, yaitu bagaimana kita menciptakan, mencetak siswa ini menjadi generasi harapan bangsa. Berikutnya adalah bergotong royong. Penanaman konsep bergotong royong ini perlu kita tanamkan, karena konsep gotong royong merupakan budaya bangsa Indonesia. Karena gotong royong ini harus kita pupuk, karena segala sesuatu kalau bekerja sama bisa kita selesaikan dengan mudah, dengan cepat. Sehingga anak-anak kita tanamkan konsep bergotong royong, rasa kebersamaan, rasa memiliki, sehingga sekolah kita ini akan lebih maju. Berikutnya adalah kebenekaan global. Kebenekaan global itu artinya siswa itu dia mempunyai wawasan bahwa Indonesia itu tidak hanya satu budaya, tapi beraneka budaya, dan juga mempunyai agama-agama yang berbeda. Bagaimana dia saling menghormati, saling menghargai, sehingga hubungan manusia dengan manusia, hubungan sosialnya menjadi lebih harmonis. Sedangkan kebenekaan global itu artinya kita juga sebagai salah satu bagian dari dunia, Indonesia masih banyak negara-negara lain yang mempunyai budaya-budaya yang berbeda. Tapi budaya yang berbeda ini kita bisa lihat, tapi kita harus mempunyai filter. Jangan sampai budaya-budaya luar kita jadikan budaya kita yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia asli. Sehingga budaya kita bisa tumbuh dan berkembang menjadi budaya yang bisa diharapkan dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. You understand? Tahu dulu Gi. Baik, mungkin ada pertanyaan berikutnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak tadi, saya ingin bertanya, apa beda pendidikan di zaman Belanda dahulu dengan pendidikan sekarang? Ini dari Ibu Amsana mengenai perbedaannya antara pendidikan sekarang dengan pendidikan zaman Belanda. Kalau pendidikan zaman Belanda itu, karena pendidikan itu diutamakan untuk kepentingan Belanda, di mana pendidikan itu hanya diperuntukkan pada orang-orang tertentu, dan orang-orang tertentu itu apabila lulus sekolah maka dipekerjakan pada perusahaan-perusahaan Belanda. Jadi rakyat pribumi itu tidak mengenyam pendidikan seluruhnya. Tapi alhamdulillah dengan adanya RA Kartini, adanya Ki Hajar Dewantara merubah paradigma, sehingga pendidikan itu lebih merata di seluruh Indonesia. Sedangkan pendidikan sekarang adalah pendidikan yang harus kita laksanakan, karena tantangan-tantangan dunia kita semakin kompleks dan juga kemajuan teknologi kita semakin meningkat. Dengan adanya pendidikan sekarang menjadi cikal bakal kita untuk masa yang akan datang. Kita harus menanamkan konsep pendidikan karakter, karena perubahan-perubahan yang akan datang di samping teknologi yang semakin berkembang, perubahan karakter artinya budaya-budaya Indonesia yang sampai terkikis. Mari kita tanamkan konsep pendidikan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini menjadi budaya yang benar-benar tertanam, terutama profil pelajar Pancasila yang harus kita berikan kepada siswa. Bagaimana Bu Amsana, apakah bagus kalian? Itulah tadi mengenai sosialisasi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara, dan juga tentang budaya positif sekolah. Dari penjelasan itu kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan pada zaman dahulu adalah pendidikan yang lebih mengutamakan kepentingan berjaya. Sedangkan pendidikan sekarang adalah pendidikan bagaimana kita menanamkan konsep pendidikan itu kepada anak didik untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang, dan penanaman konsep
pelajar Pancasila. Dan juga pada budaya positif juga dijelaskan juga tadi tentang budaya positif. Artinya budaya-budaya yang ada di sekolah yang bersifat merupakan kebaikan, aturan-aturan yang mendukung kemajuan sekolah itu sendiri yang harus kita lestarikan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi banyak sekali pertanyaan yang cukup antusias sekali dan pertanyaan yang cukup menantang. Artinya anak Bapak Ibu sekalian bisa memahami dari penjelasan sosialisasi tentang refleksi filosofi pendidikan Indonesia dan juga budaya positif sekolah. Nah, dari penjelasan tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya juga dalam sosialisasi ini tidak luput dari kekurangan. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk mendengarkan sosialisasi tentang refleksi pendidikan Guru Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif, sehingga Bapak Ibu bisa menerapkannya kepada anak didik, sehingga pendidikan kita ini akan lebih maju untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.